yang Polres, yang kami yakin sudah punya data dalam upaya spesifik ya penegakan hukumnya. Tetapi dasar kita untuk melaksanakan ini ya ada instruksi presiden ya, presiden tahun 2020 ini ya tentang rencana aksi nasional pencegahan pemberantasan penyalahgunaan negara yang narkotika. Nah, kemudian yang kedua kita ini kemudian untuk melaksanakan ya secara intens peraturan Perundang Negeri Nomor 12 Tahun 2012 tentang legislasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Nah, ini dasar kita di negara ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, ya, mensinergikan tadi sudah saya sampaikan dari awal ya, dan mensinkronisasikan program pencegahan ini melalui pola terpadu, ya, pola terpadu antara BMK ya dengan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bengkulu ini. Lebih ya ada pihak kepolisian, spesialis nanti kita merumuskan ya rencana kegiatan tahun ini ya seperti apa. Karena mungkin ada yang disiapkan oleh PMK ini terus terang baru bisa dipastikan kegiatan ini ya, setelah kondisi PMK ini diketahui pada awal tahun ini, yaitu setelah penetapan APBD-nya. Ya, mungkin nanti untuk secara teknis nanti Pak Sekretaris bisa menyampaikan. Tetapi sebelumnya ya Bapak dan Ibu ya bahwa menurut data yang ada di himpun ya oleh Sekretariat PMK ini ya, sumber dari kepolisian tentunya ya bahwa di Kabupaten Bengkulu ini ya, di tahun 2021 ada 72 kasus ya, 72 kasus dan tersangkanya 105 orang. 105 orang. Nah, kemudian dilakukan rehabilitasi terhadap 72 orang. Kalau nanti salah ya supaya informasi ini sebelum lebih jauh ke masyarakat ya nanti mohon kasat narkoba juga mungkin bisa dan itu kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu kami hormati. Juga ini hadir teristimewa ini dari PSI, dari beberapa media ini yang ikut kegiatan ini. Pertama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada kita semua yang pada sore hari ini telah memenuhi undangan Bapak Wakil Bupati Bengkulu Ketua Badan Narkotika Kabupaten Bengkulu dan Pak Asisten juga ini selaku Wakil Ketua. Kemudian yang sekretarisnya sebenarnya eksekusi langsung Bapak Kesra. Kemudian di struktur itu ada pelaksana harian. Pelaksana harian itu diketuai oleh eksekusi langsung ke Kasat Narkoba. Saya di sekretariat. Sebenarnya ini di undangan itu terlampir SK kepengurusan yang hadir pada yang dibutuhkan pada sore hari ini. Kalau untuk saat ini
barang buktinya 209,54 gram di tahun 2001. Kemudian ganja 1.641,33 gram. Nah, kemudian untuk tahun 2022 ini ya, sampai dengan awal Februari ini sudah 11 kasus Pak. Sudah 11 kasus. Tersangkanya 14 orang. Tersangkanya kemudian untuk rehabilitasi 2 orang. Barang bukti berupa 36,79 gram sabu, kemudian ganja 81,4 gram. Nah, di tahun 2022 ini ya, pihak kepolisian juga mendapatkan atau menemukan barang bukti ini 250 bukti tramadol ya, tramadol. Ini data yang sekretariat PMK pegang ya. Saya dulu Pak. Ya, dari Pak Kabak silakan. Karena bulan angkat tangan aja. Biar nggak kalah sama Polres. Sekali-sekali sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra, pimpinan rapat, Bapak Kepala Pelaksana Harian BNK, Bapak dan Ibu yang mewakili masing-masing dinas instansi, singkatnya Bapak dan Ibu yang sama-sama saya hormati. Kalau saya cermati ya, apa yang ingin kita laksanakan pada pertemuan kali ini adalah bagaimana kita merencanakan kegiatan yang akan kita laksanakan dan kontribusi apa yang bisa kita berikan di dalam melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Di dalam peraturan daerah ini, ya semuanya ya, bisa kita jadikan bahan ya, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kita. Ya. Karena ya pelaksanaannya ini secara mengutamakan fasilitasi pencegahan dan bukan pemberantasan seperti yang diungkap oleh pimpinan rapat tadi. Ya, kita hanya melaksanakan fasilitasi dan pencegahan ya, supaya keberadaan daripada Kabupaten Dompu ini khususnya generasi muda ini bebas dari bahaya narkoba. Di mana bahaya narkoba ini kalau kita cermati ya sangat-sangat memprihatinkan kita semua ya, karena kalau kita lihat ya dari kinerja alat atau perangkat negara kita dari kepolisian itu menunjukkan kinerja yang cukup bagus ya, di mana para pengedar narkoba ya ada yang ditangkap dan barang bukti banyak yang disita. Tahun 2022 ini saja baru masuk ke bulan Februari sudah banyak ya. Bapak dan Ibu yang sama-sama saya hormati ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana kita merencanakan rencana aksi daerah ya, sesuai amanat Perda ini. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkoba. Sosialisasi yang dimaksud ini ya, bisa dilakukan di sekolah-sekolah. Oleh karena itu ya, diundang pada yang terhormat yang mewakili Dinas Dipora ya. Kemudian ada pelaksanaan tes urin ya. Untuk aksi yang kedua itu pelaksanaan tes urin. Makanya kita juga sudah mengundang dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Kemudian bentuk aksi yang selanjutnya adalah pembentukan tim terpadu
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan profesornya di Kabupaten Dompu. Tim terpadu ini ya ada tim terpadu kabupaten dan ada tim terpadu kecamatan. Nah, pelaksanaan kegiatan ke depan oleh BNK Kabupaten Dompu ini ya karena anggarannya yang terbatas, jadi sesuaikan aja nanti Pak Jun, ya, Pak Ji, ya. Karena kalau kita melaksanakan semua yang jadi amat dan di sini pasti anggarannya tidak akan cukup. Ya. Insya Allah anggaran tahun ini kalau tidak salah itu sesuai permohonan yang kemarin ada 250. Mudah-mudahan itu bisa ya dikerjakan semuanya, ya. Bisa akomodasi semuanya. Kemudian Awal tahun dan akhir tahun kita tetap bertes dulu. Seluruh anggota tetap. Dan khusus kami yang berkecimpung di Satres Narkoba ini. Malah tiap bulan kita dites. Itu yang tes malah dari Polda. Jadi teman-teman dari Polda yang datang tanpa diketahui kita langsung kita dites. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan rapat dan para peserta rapat. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ini. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, jadi saya berkaca dari pengalaman saya ketika saya turun di lapangan. Menurut saya, kegiatan pencegahan terhadap beredarnya atau peredaran gelap narkotika atau narkoba ini kita lebih utamakan dari hulu dulu mungkin. Dalam hal ini seperti kita mulai dari kekadusan atau di kelurahan itu di lingkungan. Jadi kalau kita kuatkan pengawasan pada tingkat itu, saya rasa kita akan sangat lebih mudah lagi dalam proses penanganannya. Kalau kita sudah membuat parameter atau garis resistensi yang mengelilingi warga kita di kampung itu, saya rasa mudah sekali bagi kita itu. Kenapa saya bilang begitu, Pak Ketua? Karena selama kami turun di lapangan, banyak sekali penolakan. Bahkan penolakan itu datang dari masyarakat. Kardus ini sendiri. Itu. Jadi kami panggil mereka saja untuk melakukan menjadi saksi saja. Itu mereka tidak mau. Artinya, alangkah baiknya kita galang dulu kardus ini kalau dalam ilmu intel itu. Kita galang dulu mereka supaya mereka tidak tergalang oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang itu. Karena hal yang paling kuat untuk menggalang orang itu adalah uang. Jadi kalau mereka sudah nyaman dengan adanya uang ini, ya bagaimana tidak mereka akan sangat nyaman hidup di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Kasat tadi, bahwa kesadaran itu harus timbul daripada pribadi yang ada di dalam keluarga itu. Kita timbulkan kesadaran itu sehingga kita jual 5.000 pun itu narkoba, saya rasa tidak ada yang mau beli kalau dia tahu bagaimana efeknya, kemudian apa yang akan timbul nantinya gitu. Sehingga penanganan yang kami lakukan seperti penegakan hukum ini tidak lagi berat gitu loh. Kalau kita sudah menginventarisir melalui cara itu. Kemudian yang selanjutnya kaitan dengan penegakan hukum seperti yang disampaikan oleh Pak Kasat tadi hanya 11 perkara. Kadang-kadang kami dituntut juga melalui media sosial, melalui telepon bahwa di sini ada begini, di sini ada begitu. Nah, jadi kami kadang-kadang tidak bisa kami cover semua gitu. Karena banyak kendala gitu. Terkait dengan hal itu kami mohon kepada pimpinan untuk bisa mendukung, memberikan dukungan melalui sosialisasi yang seperti yang kami lakukan. Kami sudah turun
seperti apa yang disampaikan oleh Pak dari Kementerian Agama tadi, ya harus ada tema khusus gitu. Ketika di Jumatan misalnya, harus ada tema khusus yang disampaikan oleh para pemuka agama di sana supaya bisa membangun kesadaran masyarakat yang minimal yang datang Jumat itu. Ya, kalau misalnya tidak datang Jumat ya nanti disampaikan oleh yang datang Jumat, gitu kan? Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.